wa fi sa'atun la yas'alu 'abdu fiha ya syai'an illa a'tahu iyyahu. Nah ini jamaah kalau dapat jangan disia-siakan ini. Apa tu? Pada hari Jumaat itu ada satu saat ya, la yas'alullahu al-'abdu fiha, tidaklah seorang hamba meminta kepada Allah pada waktu itu syai'an, sesuatu apapun, illa a'tahu iyyahu, melainkan Allah beri kepadanya. Itu namanya waktu ijabah ya, ijabah. Kapan itu? Ini mahal nih jamaah ya, ini waktu ini mahal, waktu ijabah. Ada dua kata ulama ya, setelah meneliti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua, yakni Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibadalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya sehingga pada siang hari ini, yakni masuk Ramadan yang ke 12 ya, 12 betul, 12 kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan salat zuhur berjamaah. Sebagaimana biasa kita melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Lubabul Hadis. Nah, sekarang masuk bab ya, al-babul ashir, bab yang ke-10 dalam kitab Lubabul Hadis, kerana sambungan Ramadan tahun lalu. Fi fadilatil jum'ati, yakni tentang keutamaan Jumat, baik hari ataupun ibadah-ibadah yang dilakukan pada hari Jumat. Kemarin dah saya singgung jemaah sekalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih kita ini, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk melaksanakan ibadah khusus itu hari Jumat. Sebagaimana orang Yahudi dikhususkan hari Sabtu, nah orang Nasrani dikhususkan pada hari Ahad. Nah, maka kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat merupakan hari dikhususkan ibadah. Al-Ala dari abinya, bapaknya bernama Abdurrahman, bapaknya menerima dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya, berkata qala ya, Abu Hurairah berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ya, sesungguhnya Rasulullah Nabi bersabda, lam tatlu'i syamsu wa lam taghrib ala yaumin, tidaklah terbit matahari dan tidaklah terbenam matahari pada suatu hari, afdalu min yaumil jum'ah, yang lebih afdal daripada hari Jumat. Nah, ternyata hari yang paling afdal dalam pandangan kita selaku umat Nabi Muhammad SAW, yakni pada hari Jumat. Kalau bertanya mana hari yang paling afdal, ya hari Jumat. Orang bertanya lagi, mana bulan yang paling afdal, iaitu bulan. Jadi kalau Jumat ketemu dengan Ramadan atau Ramadan bersamaan dengan Jumat, berarti kedua keutamaan bertemu dalam satu hari ya. Itu kata ulama bilang, sekali mendayung dua pulau terlewati. Jadi dua keutamaan bertemu. Begitu juga orang bertanya, kenapa membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW itu yang terbaik pada hari Jumat,
Nah, kena dua keutamaan ketemu. Apa itu? Nah, Sayyidul Ayyam dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nah, pemimpin hari ketemu dengan pemimpin manusia, yaitu pemimpin Nabi dan Rasul. Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau pemimpin Nabi dan Rasul. Jumat Sayyidul Ayyam. Jumat pemimpin hari. Jadi beramal bersalawat pada Nabi pada hari itu berarti suatu kelebihan yang khusus. Begitu kata ulama. Kata ulama menyatakan wa ma min dabbatin illa wahya tabza'u min yaumil jum'ah illa thaqalan al-jinnu wal ins. Tidaklah hewan apapun makhluk di muka bumi ini melainkan semuanya takut dengan hari Jumat. Takut apa? Kerana kesuciannya, ya. Karena ketakut dikhawatirkan orang yang banyak melanggar kemuliaan Jumat kadang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua makhluk takut kepada hari Jumat kecuali dua yang tak takut. Yang tak takut ni pun yang tak mengerti. Apa tu? Al-jinn wal ins. Manusia dan jin. Makanya kalau kita faham Jumat ini, kita jaga betul hari Jumat itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kata Nabi bilang, orang dalam kubur tu jeritannya semua makhluk dengar kecuali dua, manusia dan jin. Cuba bayangkan jamaah sekalian, kalau kita dengar jeritan orang dalam kubur, gimana? Orang tak mau bekerja lagi dah, mau ibadah ya, kena takut gitu. Nah, cuman Allah tutup pendengaran kita ini, Allah tutup, ya, tak boleh dengar seperti itu. Kenapa? Menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Nah, wa ala kulli babin min abwabil masjid, maka setiap pintu-pintu daripada masjid malakan, ada dua malaikat. Hari Jumat ya, yaktubanin nas awal, dia mencatat manusia dari yang awal masuk salat Jumat. Jadi setiap hari Jumat ada dua malaikat menjaga di pintu dan dia mencatat orang yang masuk ke dalam masjid. Ini hari Jumat ya, salat Jumat. Nah, fal awwalu karujulin qurbil badana, manusia yang awal, orang yang paling awal sekali masuk ke masjid pada hari Jumat, maka dicatat seperti berkorban dengan seekor unta. Badanah tu unta yang memenuhi syarat untuk zakat. Berapa? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun ke atas. Berarti besar unta itu. Bayangkan berapa unta itu harganya. Orang hari raya Idul Adha berkorban seekor unta, besar fadilahnya. Ya. Nah, kemudian lagi dikatakan kemudian seorang laki-laki datang berikutnya berkorban seperti apa? Bakaratan, seperti sapi. Masuk waktu yang ketiga seperti syatan, kambing. Masuk waktu yang keempat maka seperti dujajah, iaitu apa? Ayam. Kemudian masuk waktu yang kelima seperti berkorban seekor burung. Dan masuk waktu yang keenam seperti berkorban apa tu? Baydatan, seperti telur. Nah, jadi waktu Jumat dibagi 6. Ya, waktu Jumat ini dibagi 6. Dari mulai terbit matahari sampai apa tu? Zawalus syamsi, sampai tergelincir matahari. Tergelincir matahari berarti masuk waktu berapa maghrib pula? Tergelincir matahari zuhur lah. Nah, tergelincir matahari masuk waktu zuhur, itulah azan Jumat. Nah, ternyata dibagi matahari terbit sampai tergelincir matahari hari Jumat dibagi 6. Siapa yang datang pada waktu yang pertama maka seperti berkorban seekor unta. Masuk waktu yang kedua seperti berkorban seekor sapi. Masuk waktu yang ketiga seperti berkorban seekor kambing. Masuk waktu yang keempat seperti berkorban seekor ayam. Masuk waktu yang kelima seperti berkorban seekor burung. Masuk waktu yang keenam seperti berkorban sebutir telur. Nah, berarti kita bagi ni ya,
dari jam 6 sampai jam 12. Jam 12 azan. Betul tak? Hitung ni. Jadi begini hitungannya. Siapa yang berangkat pagi Jumaat untuk salat Jumaat, datangnya antara jam 6 sampai jam 7 pagi, maka seperti berkorban seekor unta. Ada tak ni? Oh, sepi masjid-masjid ni. Tak ada orang masjid. Ya. Tapi dulu di masa Nabi ada. Masa sahabat ada. Memang dia khusus tak beranjak. Hari Jumaat tu ibadah kepada Allah SWT. Nah, dari jam 7 sampai jam 8 berkorban seekor sapi. Jam 7 sampai jam 8. Ini pun ramai dah ni. Sepi ke? Masih tak ada. Dari jam 8 sampai jam 9 berkorban seekor kambing. Ini pun sepi ke? Masih ni. Ya, paling-paling pengurus masjid lagi dengan partikal. Ya, betulkan mic dan sebagainya. Ya. Kemudian dari jam 9 sampai jam 10 berkorban seperti ayam. Ada ke ni? 1-2 orang ada datang. Ya. Ada 1-2 orang ada datang. Tak tahu siapa orang tu. Nah, dari jam 10 sampai jam 11 seperti berkorban seekor burung. Ini udah mulai ramai. Jam 10, jam 11 tu lumayan lah. Tapi masih zigzag lah. Zigzag tau, ujung ke ujung, tengah, ujung, belakang, pinggir. Ya. Tapi dari jam 11 sampai jam 12 seperti berkorban sebutir. Ini ramai dah ni. Ini ramai ni. Alhamdulillah. Lumayan lah dapat telur kan. Tak masalah. Ya. Ini waktu yang dibagi oleh Nabi Muhammad SAW tentang hari Jumaat. Tapi kau pergi di Mekah tak pernah sepi, ada terus. Ya, kita tak tahu siapa orangnya. Yang penting dia ahli ibadah. Jadi yang tak berkorban, kepengen berkorban, pilih waktu ini. Ya, mau berkorban seekor apa? Silakan pilih waktu itu. Mau sebutir telur, datang jam 11 sampai jam 12. Dan memang ini yang paling banyak. Untuk khatib, imam datangnya akhir. Ya. Jangan pula mandang khatib, kita disuruhnya awal-awal, khatib datang terlambat. Memang khatib disuruh terlambat. Dia keluar akhir, ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Karena Nabi itu keluar, itu kalau dah azan buat Nabi keluar. Ya. Sampai di Mekah pun begitu. Imam-imam di sana tu tidak masuk masjid, dia nunggu azan baru dia masuk. Kalau di sini khatib datang waktu azan, bimbang pengurus masjid tu bimbang. Padahal khatib tu boleh jadi tunggu di mobil tu, nunggu azan masuk dia. Di Mekah begitu dia, keluar dia. Tak mau dia masuk. Dah azan baru dia masuk masjid. Begitu dia. Kenapa? Kepingin nak ikut Nabi Muhammad SAW. Kalau di Pontianak buat begini, membimbangkan pengurus masjid. Itu dah pasti ada tu. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam sayyidul ayyam yaumul jum'ati. Nabi bersabda pemimpin hari adalah hari Jumaat. Ini baru masuk ni hadis dari kitab Lubabul Hadis. Inilah dia mulai awalnya. Tadi tambahan saja dari syarahnya. Ya, ini dia. Sayyidul ayyam yaumul jum'ah. Pemimpin hari Jumaat. Kenapa? Huwa min afdalil ayyam. Ini termasuk hari yang paling afdal dan disebut dalam kitab Jami'us Saghir. Lebih lengkap. Kitab Jami'us Saghir itu karangan Imam Suyuti. Hadis full semua itu. Cuma dia pakai huruf hijaiyah, mulai alif. Hadis yang dimulai dari huruf alif, kemudian hadis huruf ba, huruf ta dan sebagainya. Itu kitab Jami'us Saghir begitu. Ada lagi kitab Jami'ul Kabir, 2 hadis yang disusun oleh Imam Suyuti. Nah, di sana disebutkan ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW, Sayyidul ayyam indallah yaumul jum'ah. Pemimpin hari di sisi Allah adalah hari Jumat. A'zamu min yaumin nahri, dan dia lebih agung dari yaumun nahar, hari penyembelihan. Masya-Allah. Faham tak jemaah? Hari Jumat lebih afdal dari tanggal 10 Zulhijjah yaumun nahar. Apa tu? Idul Adha.
Jumat lebih unggul, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, mana saya bilang ini tidak bisa sembarangan. Jumat ini besar fadilahnya. Idul Adha itu mengunggulkannya kalau dilakukan amal dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Ini lebih afdal dari jihad fisabilillah. Ya, apapun, mau sedekahnya, mau puasa dan sebagainya, puasa hari Arafah dan sebagainya, kalau digabung kalah ni, Jumat kalah dia. Ya. Nah, kemudian wal fitri, demikian juga lebih afdal daripada Idul Fitri. Wa fihi khamsu khalal, di dalamnya ada 5 hal kelebihan. Fihi khalaqallahu Adam, di dalam hari Jumat itulah Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam pertama kali diciptakan Allah hari Jumat. Dan Nabi Adam, mohon maaf, orang tampan. Ya, orang yang termasuk yang tampan. Kenapa? Karena dia pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang pertama makhluk diciptakan Allah, Nabi Adam, tampan orangnya. Tapi semua nabi itu tampan, tapi ada yang paling. Nabi Adam paling tampan, melebihi yang lain. Nabi Muhammad paling tampan. Apa lagi? Nabi Yusuf alaihissalam. Di antara yang tampan-tampan, ini yang paling tampan. Tapi Nabi Muhammad di samping tampan, dia punya wibawa. Wibawanya itu tinggi, karismatiknya begitu tinggi. Jadi mohon maaf nih, semua nabi memang dipilih oleh Allah, orang-orang terbaik di masanya, wajahnya pun wajah yang terbaik. Jadi mohon maaf, kalau ada yang ngaku nabi wajah pas-pasan, jangan percaya. Ya, jangan percaya. Kerana ini orang pilihan, tak mungkin. Ya, tak mungkin tu. Nah, kemudian lagi mana tu? Wa fihi uhbita minal jannati ilal ardi, dan pada hari Jumat juga Nabi Adam diturunkan dari surga ke muka bumi. Hari Jumat juga tu. Ya. Konon kata dalamnya satu riwayat mengatakan Nabi Adam itu diturunkan di India. Yes. Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Jeddah tu lah saya kata Jidah. Jidah tu nenek. Nah, ini kedua saling mencari. Berapa lama? 40 tahun Nabi Adam bergerak dari India, berjalan mencari istrinya ini, Siti Hawa. Ketemu di mana? Di Arafah. Makanya orang ke Arafah tu naik ke bukit. Bukit apa nama? Jabal Rahmah. Situ katanya ketemu Nabi Adam dengan Siti Hawa. Wallahu a'lam. Ramailah berbondong-bondong orang doa di situ. Padahal tak dianjurkan doa di situ. Kenapa? Yang belum kahwin, yang belum kahwin minta jodoh di Jabal Rahmah, tak masalah lah, boleh je. Tapi menghadap kiblat, jangan menghadap tiang Jabal Rahmah tu. Ya, salah kita. Nah, kemudian lagi wa fihi tuwfiya, dan pada hari itu juga Nabi Adam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hari Jumat ni berkah luar biasa. Ya. Nah, hari itu juga dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sa'atun la yas'alu 'abdu fiha ya syai'an illa a'tahu iyyahu. Nah, ini jamaah kalau dapat jangan disia-siakan ni. Apa tu? Pada hari Jumat itu ada satu saat, ya, la yas'alullahu al-'abdu fiha, tidaklah seorang hamba meminta kepada Allah pada waktu itu syai'an, sesuatu apapun, illa a'tahu iyyahu, melainkan Allah beri kepadanya. Itu namanya waktu ijabah. Ya, ijabah. Kapan itu? Ini mahal ni jamaah ya, ini waktu ini mahal, waktu ijabah. Ada dua kata ulama. Ya, setelah meneliti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua, yakni antara duduknya khatib di antara dua khutbah. Duduknya khatib di antara dua khutbah itu saat ijabah. Maka jangan diam waktu itu, mintalah kepada Allah. Ini kesimpulan dari ulama. Waktu ijabah hari Jumat, yang pertama duduknya khatib di antara dua khutbah. Kalau seandainya di masjid menggunakan selawat, jawab selawat dulu baru minta. Kan ada masjid pakai selawat, ada masjid yang tak pakai. Kalau yang tak pakai selawat, waktu khatib duduk langsung saja doa.
Tapi kalau masjid yang pakai selawat, jawab dulu selawat, baru minta kepada Allah SWT. Ya. Contohnya umpamanya selawat. Mana mic sini ni? Tak ada mic. Kemarin ada mic sini. Mana mic? Tak ada. Udahlah, tak usah mic. Saya beri contoh ni ya. Biasanya mubaligh menyampaikan salawat itu kan 3 kali. Ada yang sekali saja. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Doa. Walaupun salawat yang kedua dari mubaligh tak dijawab, nanti yang terakhir baru jawab. Minta kepada Allah, jawab salawat, minta, tutup dengan salawat lagi. Ini saatnya pendek sekali. Dalam kitab disebutkan duduknya khatib di antara dua khutbah itu kadar waktunya, lamanya orang membaca suratul Ikhlas. Berapa lama baca suratul Ikhlas? Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Itu kadarnya. Pendek sekali waktu ini. Minta kepada Allah. Minta kepada Allah, doanya pendek, kalau dapat isinya mantap. Apa kira-kira diminta? Apa kira-kira diminta? Ini tak jauh rezeki. Macam takut meninggal pula. Nanti tak makan meninggal pula. Jangan minta rezeki dulu, minta yang masalah yang paling urgent apa? Iman. Iman, takwa, istiqamah. Itu dia. Yang penting dua, iman, istiqamah. Iman, istiqamah. Baru yang lain, walau pakai terjemahan boleh, tak masalah. Tak harus pakai bahasa Arab. Ini di luar salat, boleh pakai bahasa terjemahan. Allah faham bahasa kita ini. Semut ngomong Allah ngerti. Apalagi kita ngomong dengan Allah. Nah, itu kan di Mekah jamaah bingung. Gimana Pak Ustaz? Tak hafal ni. Tak perlu hafal. Gimana mau menghafalkan doa tawaf pertama, doa tawaf kedua? Saya pun tak hafal. Gimana? Pakai bahasa yang kau faham. Lapor dengan Tuhan hatimu. Pakai bahasa yang kita mengerti. InsyaAllah diijabah sama Allah. Saya dekat orang Turki tu tak pernah pakai bahasa Arab dia berdoa. Bahasa Turki, apa dia baca dia bilang ni? Tak faham kita. Dia pakai bahasa yang faham. Jadi di luar salat tidak harus pakai bahasa Arab, cuman adab saja. Alhamdulillahirabbil-alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini adab, minta pakai bahasa terjemahan. Gampang. Ini kadang-kadang jamaah yang pergi umrah tu terbeban, tak bisa baca doa ni, buku ni, tak pakai buku lagi dah. Jangan pakai buku, tak masalah. Ya, itu buku itu doa-doa disusun oleh para ulama. Ya, yang penting gerakan. Ibadah itu gerakan, tapi bacaan itu tidak diharuskan. Tapi yang faham bagus, yang tak faham pakai terjemahan. Ya, waktu Jumat tu. Yang kedua kapan? Yang kedua ni ba'da asar. Agak panjang ni. Dia ba'da asar sampai sebelum terbenam matahari. Maka setelah asar tu sering-seringlah minta kepada Allah. Ya, kita harapkan bertepatan dengan waktu ijabah. Malam yas'al ithman au qati'at rahim. Doa itu diijabah selama dia tidak meminta hal yang berbau dosa, apalagi memutuskan silaturahim. Mohon maaf lah ni jemaah. Silaturahim ni harus selesai sekarang. Kenapa? Ni Ramadan banyak berdoa gitu ni. Ya, siapa yang memutuskan silaturahim, ini doa mu'allakun bainas sama'i wal ardh, tergantung dia. Tak naik tak turun. Kalau orang bermasalah dengan silaturahim, ada yang bilang nanti ya Ustaz lebaran, lambat dah tu. Ya, kita doa banyak ni Ramadan ni, zikirnya banyak, Al-Qurannya banyak, sedekahnya. Kita berharap jangan sampai itu terhambat. Maka silaturahim perbaiki memang. Ya, jangan disepelekan. Wa fihi taqumus sa'ah, dan pada hari Jumat juga datangnya hari kiamat. Nah, ini betul. Nabi sudah memastikan Jumat, hari kiamat datangnya hari Jumat. Jumat yang kapan? Tak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu Jumat yang kapan datangnya itu. Cuman, nah, datangnya
baghtatan, kata dalam hadis tu. La taqumu illa baghtatan, tidaklah dia muncul hari kiamat tu kecuali tiba-tiba. Ini kita takut ni bang, tiba-tiba kayak tsunami. Kayak tsunami itulah, santai orang sebut hari Minggu tu. Hari Ahad pagi orang santai sebut, jalan-jalan samana, tiba-tiba datang air. Itu yang kita takut. Kiamat tu datang seperti itu. Ya, dia datang tiba-tiba. Wa'iyadzubillah. Mudah-mudahan kita tak berjumpa itu. Mudah-mudahan kok dapat kita mati sebelum hari kiamat. Ya. Wa'iyadzubillah. Nah, jadi kok hari kiamat ni jelas ini termasuk daripada rahasia Allah Subhanahu wa taala, kapan terjadinya. Nah, cuma Nabi menyebut tanda-tandanya banyak. Nah, kemudian lagi terakhir, wa ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala rihin wala jabalin wala hajarin illa wa huwa mushfiqun min yaumil jum'ah. Kata Nabi, tidaklah, kata Nabi, malaikat yang paling dekat kepada Allah sekalipun, langit, tidaklah bumi, angin, gunung, pohon-pohon, semuanya rindu, menyenangi dan takut dengan hari Jumat. Wallahu a'lam. Jadi semua ni senang dengan hari Jumat, bahkan wibawa Jumat berat bagi dia, semua maklum. Nah, cuma kita yang tak faham. Maka kalau dapat jangan musafir pada hari Jumat pagi. Pada Jumat masih boleh. Jangan melaksanakan perjalanan setelah terbit fajar hari Jumat. Kalau dapat, lepas Jumat boleh. Kenapa? Adabnya kita ibadah dulu hari itu. Nah, tapi kalau tak ada pilihan, mau diapakan? Kalau ada tugas dari pimpinan kau tak berangkat, nanti ada akibat. Ini mau diapakan? Tapi kalau suruh milih, jangan berangkat hari itu. Itu dikhususkan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu saja hadis satu kita bahas tentang kelebihan keutamaan pada hari Jumat. Nah, waktu pun habis tu, setengah jam dah. Baik, ada pertanyaan? Satu je. Boleh? Orang yang rumahnya dekat masjid, ya, dengan menjawab azan dari rumah, menjawab azan, dapat fadilah itu dengan adab-adab tadi. Kalau orang kan datang ke masjid awal, dikumandangkan azan sebelum azan, kita dari rumah yang dekat masjid dapat juga fadilah itu, karena menjawabnya pun dari rumah, karena jelas bacaannya kedengaran, jadi tak mengurangi. Untuk fadilah 27 derajat bagi orang yang qabliyahnya dikerjakan di rumah, dapat fadilah 27 derajat. Apa sebab? Bisa menjawab azan dari rumah, sudah ada wudu, bisa melangkah sampai ke masjid, masuk tahiyatul masjid, duduk sambil menunggu salat berjamaah, itu semuanya dapat semuanya itu, tidak ada dikurangi, insyaallah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada katakanlah untuk orang yang meninggalkan sholat waktu setelah masa balignya, misalnya beberapa tahun, sholat 4 rakaat, kafarat, dan dikerjakan pada Jumat terakhir pada bulan Ramadan. Rakaat pertama setelah Fatihah dia baca Al-Fatiha 15 kali, dan setelah itu baca Al-Kautsar 15 kali juga. Katanya itu bisa kafarat menghapus dosa kalau di situ 400 tahun. Ini apakah ada mungkin Pak Ustaz tahu atau gimana mau dijelaskan Ustaz tentang sholat ini? Terima kasih. Salat kafarah meninggalkan salat fardu yang dulu tinggal tu. Itu disebutkan Jumat terakhir Ramadan. Kan? Jumat terakhir Ramadan, salat 4 rakaat tadi, bacanya azan sekian kali. Itu dah dari dulu dah saya dengar tu dah. Dari dulu dah saya dengar. Kitab Fathul Mu'in tu ada. Apalagi yang Talibin lebih jelas lagi. Dia bilang itu hadisnya maudhu', hadisnya palsu. Tidak boleh disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi tak dipostingkan, tak masalah. Yang penting tanyakan kepada ahlinya. Makanya jangan berguru dengan HP. Ya, jangan berguru dengan HP. Ketemu macam-macam kalimat ini, tanyakan kepada ahlinya, konsultasi lagi. Saya begitu. Dulu saya beli buku,
Guru saya bilang beli buku. Saya beli buku. Tapi yang tak faham, saya datangi beliau. Konsultasi. Karena kalau kita tak faham, nanti ngambil kesimpulan sendiri, salah. Makanya ilmu ini kita perlu guru itulah tempat kita bertanya. Nah, sekarang HP ini medsos macam-macam, semua hadis pun keluar. Cuman menimbang dulu, betul tak hadis ini? Saya tak tanya kepada ahlinya. Ini mengenai hal ini udah lama saya dengar dah. Sekarang 4 mazhab tak pakai itu. 4 mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. 4 mazhab ni tak menggunakan hadis ni. Dia menganggap wajib mengqada Ramadan, mengqada salatnya dulu kita tinggalkan. 4 mazhab. 4 imam mazhab ni ini panutan dunia ni. Tidak pernah memakai hadis tentang ni. Salat kafarah qada masa yang dulu dilakukan hari Jumat terakhir bulan Ramadan itu. Tak dipakai. Nah, karena Nabi Muhammad SAW, beliau pernah juga meninggalkan salat, tapi dalam waktu yang dekat, tetap juga diqada, seperti salat subuh. Nah, salat subuh Nabi ketiduran. Ya, ketiduran Nabi. Kenapa? Pulang dari peperangan, di sebuah lembah mereka beristirahat. Nabi pesan kepada Bilal, Bilal tolong kau berjaga, kami mau istirahat. Nabi pun tidur, sahabat pun tidur. Bilal malam tu dia istirahat, menjaga sambil salat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai lama capek Bilal, tidur juga Bilal. Semuanya dibangunkan matahari. Kalau sudah matahari terbit, berarti waktu subuh sudah habis. Siapa salat di luar waktunya berarti qada, bukan qadaan. Itu ada hukum seperti itu. Nah, Nabi bangun, bilang 9, Bilal, gimana ni? Aku suruh kau jaga. Aku pun tak mampu ya Rasulullah, ngantuk luar biasa. Nah, baik kalau begitu kita berangkat. Beranjak dari tempat tersebut. Berapa rangkah? Kemudian di sana mereka berwudu. Kemudian Bilal azan subuh terbit matahari. Azannya pun diqada. Kemudian mereka salat qabliyah 2 rakaat, semuanya qabliyah. Siang hari itu terbit matahari. Nah, kemudian iqamah, baru mereka salat subuh berjamaah. Nabi tanya dengan Bilal sama yang lain, kenapa kita beranjak ke sini? Tidak kita salat tempat kita tertidur. Kenapa ya Rasulullah? Tempat yang kita ketidur itu banyak syaitannya, kata Nabi. Jadi siapa tidur tak dengar azan. Dalam hadis yang lain, ya, simpulan itu selalu bangun kesiangan ya Rasulullah. Disebut simpulan, tak mau beritahu siapa orangnya. Nah, siapa yang bangun kesiangan, kata Nabi, dia punya kuping dikencingi syaitan. Makanya mau tidur tu 3 ikatan. 3 ikatan harus lepas. Sudah 3 lepas, aman. Begitu celik mata, masih waktu subuh, baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Lepas ikatan pertama, langsung bangun, kata Nabi, berwudu. Setelah berwudu, kata Nabi bilang, ikatan kedua lepas. Salat subuh berjamaah. Setelah subuh berjamaah, 3-tiganya lepas. Hari itu menjadi indah bagi engkau, kata Rasulullah. Oh dia. Ya. Jadi itu tidak dipakai. Jadi Nabi salat subuh waktu terbit matahari, itu namanya qada. Kesimpulannya kata ulama 4 mazhab ni, kalaulah yang tidak disengaja itu wajib diqada, apalagi yang dulu-dulu itu kan yang sengaja tu. Ya. Dapat hidayah umur 40, mulai temenung dia. Aku ni gimana ni? Umur 15 sampai 40, berapa tahun tu? 15 tahun harus qada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad